Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Ayu Setiasi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 187206564, Pendidikan Ekonomi B. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu Ibu Nadia Rista MPDE. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk meresensi buku yang berjudul Arkeologi Transportasi Perspektif Ekonomi Kewilayahan Keresidenan Banyumas tahun 1930 sampai 1940-an. Yang pertama ini judul bukunya Arkeologi Transportasi Perspektif Ekonomi Kewilayahan Keresidenan Banyumas 1830 sampai 1940-an. Penulis buku ini yaitu Dr. Purnawan Basudoro SSM Hum. Penerbitnya yaitu Airlangga University Press dengan nomor IKP 001 JTI 95 dengan nomor APPPT 001 KTA APTI X 2012 dengan desain sampul yaitu Rizvan. Tahun terbitnya yaitu tahun 2019. Tebal bukunya yaitu setebal 240 halaman dengan nomor ISBN 9786024730918. Salah satu sifat manusia adalah bergerak aktif, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Pergerakan manusia awalnya menggunakan kaki dengan mereka memiliki dengan cara berjalan atau berlari. Namun, cara semacam itu memiliki kebatasan jarak tempuh antara terbatas jumlah orang yang bisa ikut dibawa atau berpindah. Oleh sebab itu, ketika mereka ingin menempuh jarak yang semakin jauh, mereka membutuhkan alat transportasi yang bisa membawa mereka ke tempat tujuan yang mereka kehendaki. Sarana transportasi tidak hanya membantu manusia menempuh jarak jauh, tetapi membantu membawa barang dalam jumlah yang banyak. Melalui buku ini, Purnawan Basudoro yang lahir di desa Karangsari, Puglelan, Banjarnegara yang merupakan bagian dari Karesidenan Banyumas, memaparkan sejarah transportasi di daerah tersebut dari masa ke masa. Dari tahun 1940 sampai 1940-an. Dari awalnya hanya didominasi oleh moda tradisional seperti manusia dan hewan. Transportasi pada waktu itu mempunyai peranan penting selain sebagai pengangkut barang, tetapi juga menjadi faktor pengintegrasi sektor perekonomian. Selain menjelaskan tentang sejarah transportasi di Banyumas, buku ini juga memaparkan kondisi geografis dan politik Banyumas pada abad ke-18 secara rinci dan runtun, dengan dilengkapi dengan data-data yang akurat sehingga pembaca tidak perlu meragukan kevalidan isi dari isi buku. Penulis juga mengajak para pembaca untuk menganalisis pengembangan transportasi di wilayah Banyumas dengan menyajikan data-data statistik berupa tabel. Buku yang terdiri dari 10 bab ini juga mengajak para pembaca untuk mengikuti perkembangan transportasi di kota kelahiran penulis dari zaman kolonial Belanda hingga menjelang masa kemerdekaan. Penulis juga membawa pembaca untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam perkembangan wilayah Keresidenan Banyumas kurun waktu 1 abad. Tidak hanya kota Banyumas saja yang dipaparkan, tetapi penulis juga menggambarkan secara gamblang kondisi wilayah sekitar Banyumas seperti Cilacap, Purbalingga, Purwokerto, serta daerah Jawa Tengah bagian barat yang masih berhubungan erat dengan sejarah kota tersebut, sehingga kita bisa
mengetahui pemaparan daerah-daerah tersebut terhadap perkembangan Kota Banyumas, terutama pada bidang transportasi. Di buku ini juga mempunyai kelemahan, karena buku ini mempunyai tebal buku yaitu 240 halaman. Ini memiliki sampul yang terkesan jadul dengan warna yang kurang terang, sehingga kurang menarik minat pembaca. Struktur kalimat dalam buku ini juga kurang efektif, sehingga pembaca akan sulit memahami apa yang maksud dari penulis. Seperti tadi yang dilihat di awal, bukunya tuh warnanya tuh warna coklat tua gitu, jadi kayak kesannya tuh jadul. Jadi minat pembaca akan berkurang dan kurang menarik. Di sini juga mempunyai kelebihan. Banyak gambar yang disajikan dalam buku ini menjadikan pembaca dapat membayangkan dengan jelas seperti apa keadaan Banyumas sekitar pada waktu itu. Jadi di dalam buku ini tuh penulis menggambarkan bagaimana kronologi Banyumas pada waktu itu. Jadi agar lebih membayangkan gimana keadaan pada waktu itu. Jadi itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.